Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati indahnya majelis ilmu, indahnya taman surga. Mudah-mudahan majelis-majelis ilmu yang kita ikuti benar-benar semakin mendekatkan kita kepada surganya Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, niatkanlah terus dengan segala keikhlasan kita agar benar-benar kita didekatkan kepada surganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Tidak ada artinya ilmu kalau seandainya tidak diamalkan. Tidak ada artinya ilmu kalau tidak membuahkan khasyah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semakin taat insyaallah. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama pula kita memperbanyak selawat dan salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita selalu mengaku orang yang mencintai beliau, maka kita harus senantiasa sering mendoakan kebaikan untuk dia yang kita cintai. Cinta kita kepada Nabi kita, kalau cinta itu diterima, maka ia akan menjadi cara untuk mendapatkan keselamatan nanti di hari mahsyar. Karena orang-orang mencintai Nabi, maka dia akan bersama Nabi. Anta ma'aman ahbabta. Engkau di hari mahsyar kelak akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan nanti di hari mahsyar kita semua bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Hari yang sangat sulit, hari yang memang kita membutuhkan syafaat dan pertolongan itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Malam hari ini kita akan kembali melanjutkan mencoba untuk mengambil intisari, hikmah, pelajaran atau ibrah di balik perjalanan sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada pada dakwah Nabi pada periode Mekah, bahkan pada periode di mana beliau berdakwah bersembunyi-sembunyi. Kita sudah selesai menyampaikan poin yang pertama, yaitu yang dilakukan oleh Nabi di awal-awal dakwahnya itu adalah al-bina al-janibil aqadi, membangun pondasi, membangun akidah, membangun tauhid. Maka
Maka ayat-ayat yang pertama-pertama diturunkan itu diperkenalkanlah sahabat-sahabat pengikut Nabi itu dengan siapa yang menghidupkan mereka, siapa yang memberikan kehidupan, kemana nanti kita kalau setelah hidup, siapa yang menciptakan kita. Itu semua adalah al-janib al-aqadi, sisi akidah. Malam hari ini insyaAllah kita akan sambung pada poin yang berikutnya. Setelah akidah itu dipahami, dia harus kokoh dan harus terus ada upaya untuk mengokohkan supaya dia terpatri dalam hati. Jadi akidah bukan untuk sekedar pengetahuan. Allah itu ada, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha mendengar. Kalau sekedar pengetahuan dia akan berhenti sampai di situ. Tapi bagaimana akidah itu ada aplikasi, ada implementasi makna-makna akidah supaya tetap kokoh. Maka pada poin yang berikutnya adalah al-bina at-ta'abbudi wal akhlaqi. Apa artinya? Al-bina at-ta'abbudi wal akhlaqi fil ahdil makki. Membangun at-ta'abbudi. Ta'abbudi itu semangat untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Wal akhlaqi. Akhlaq fil ahdil makki. Pada periode Mekah. Dan itu masih pada periode-periode awal atau periode Makkah secara keseluruhan, tapi masih pada periode awal. Maka harus diikutkan dengan membangun semangat untuk berta'abbud, beribadah. Kalau begitu, apakah sudah ada ibadah pada periode Makkah? Ada. Sudah ada. Sudah ada sholat, sudah ada sedekah. Bahkan surat Al-Muzammil itu kan di awal-awal sekali. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Lanjut. Baik, mungkin bisa kita lanjutkan. Tengok nanti ada satu lagi situ. Apa yang dia mau nanya alamat atau nanya? Baik. Lanjut. Ya. Baik. Al-bina at-ta'abbudi wal akhlaqi. Setelah membangun pondasi, maka yang berikutnya adalah membangun ta'abbudi,
semangat untuk memperbanyak ibadah. Ibadah sudah ada. Cuma banyak nanti rincian-rincian pembebanan ibadah ada pada periode Madinah. Seperti sholat, sedekah, tilawatul Quran, zikir, doa, itu kan semua adalah ibadah. Kayak dalam surah Al-Muzammil yang tadi kita baca. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ada di situ salat malam, berarti sudah ada ibadah. Nanti kalau untuk pembebanan 5 waktunya itu baru pada bagian akhir sebelum hijrah. Untuk berjamaahnya ada nanti di Madinah. Betul-betul. Tapi bukan berarti nanti persoalan ibadah sama sekali tidak ada di Mekah. Justru ibadah itulah nanti yang akan mengokohkan akidah tauhid kita atau sebagai bukti bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah. Jadi ada janib ta'abbudi dan akhlaki. Akhlak ini apa lagi? Akhlak tentu saja bahkan itu adalah merupakan bagian dari tauhid, bagian dari akidah. Akhlak itu bagian dari akidah. Karena Nabi kita mengatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ada lafaz lain mahasinal akhlak. Innama bu'istu li utammima mahasinal akhlak. Sama mahasin sama makarim itu maknanya sama. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Padahal yang pertama kali yang dibereskan oleh Nabi adalah kesesatan soal kesyirikan, tauhid yang tidak benar. Itu yang diluruskan. Berarti tauhid merupakan bagian dari akhlak. Nah, ini yang akan kita lihat insyaallah pada poin ini. Ini hal yang sangat penting dalam membangun masyarakat, sehingga akidah tidak hanya sebatas pengetahuan untuk diketahui begitu saja, tapi pengetahuan yang harus ada aplikasi, dan itu dibuktikan oleh ta'abbudi dan akhlaki. Zaman sekarang kalau untuk akhlak ini nampaknya benar-benar kita harus memberikan terkonsentrasi kepada pembangunan akhlak, karena akhlak ini yang sudah rusak itu sangat menyimpang. Bagaimana guru dengan murid, murid kepada guru, orang tua kepada guru, itu semua kan merupakan perkara-perkara yang memang nampaknya sekarang pergeserannya sudah luar biasa. Sehingga dengan mempelajari perkara-perkara akhlak dari sirah, ternyata Nabi itu memulai atau mengawali dari situ, dari janib at-ta'abbudi dan akhlaki. Mari kita lihat poin-poinnya. Awalan, yang pertama sekali adalah tazkiyatu arwahi ar-ra'ilil awwal bi anwa'il ibadat. Tazkiyatu arwah ar-ra'ilil awwal, mensucikan ruh, jiwa generasi awal. Jadi setelah dibangun pondasinya, jiwanya dibersihkan supaya semakin kokoh tauhidnya, supaya semakin kokoh keyakinannya kepada Allah. Dengan cara apa pembersihan ruh dan jiwa itu diajarkan oleh Nabi kita? Nabi mengajar tentu saja yang berdasarkan kepada ayat-ayat yang diturunkan. Di antaranya adalah at-tadabburu fi kaunillahi wa makhluqati. Mentadabburi Allah, kaunillahi wa makhluqati. Makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditadabburi. Tadabbur itu adalah
pembacaan secara mendalam. Jadi ada membaca Al-Quran, qiraatul Quran, ada tadabbur ayatul Quran. Jadi tadabbur itu hubungannya dengan hati. Kalau membaca hubungannya dengan akal. Maka dalam Al-Quran, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau mentadabbur Al-Quran atau hati-hati mereka sudah tertutup? Berarti tadabbur hubungannya dengan hati. Jadi ada qiraah, ada tadabbur. Kalau qiraah hubungannya dengan akal kita, bertambah ilmu kita, bertambah wawasan kita. Tapi kalau tadabbur bertambah iman kita. Maka yang pertama sekali, at-tadabburu fi kaunillahi wa makhluqati. Mentadabburi makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah hatta yash'uru bi'azamatil khaliq, supaya mereka semakin merasakan kebesaran dan keagungan al-khaliq wa hikmatihi, dan bijaksananya sang pencipta itu. Jadi dalam mentadaburi ayat-ayat Allah semakin nampak, semakin terasa, semakin kita mengerti kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah dan hikmahnya Allah dalam mencipta. Apa contoh di antara ayat? Inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ini ayat. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Sumastawa 'alal 'arsy. Kemudian ia bersemayam atau berada di atas arsy, yughshil lailan nahara. Dia menutup malam itu dengan siang, dan menutup siang dengan malam. Yatlubuhu hasisa. Dua-duanya saling berkejaran tapi tak pernah ketemu. Asal datang malam berarti siang tertutup. Asal datang siang berarti malam tertutup. Wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amri. Matahari, bulan, bintang-bintang, musakhkharatun bi amri, semua itu tunduk kepada perintah Allah. Jadi matahari, bulan, bintang itu semua tunduk kepada perintah Allah. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bagi Allah lah semua ciptaan itu, wal amr, dan bagi Allah pula lah semua perintah itu. Tabarakallahu rabbul alamin. Tabarakallah, maha besar, maha agung, maha mulia Allah Rabbul Alamin, Rabb sekalian alam. Ini ayat ditadabburilah oleh para sahabat yang dengan mentadabburinya semakin mengetahui kebesaran Allah. Langit yang sebegitu besar, bumi yang sebegitu besar, Allah ciptakan, dan semua tunduk kepada Allah. Matahari, bulan, apa kata Allah, itu yang akan dia ikuti. Ketika Allah suruh dia terbit di timur, maka terbitlah dia di timur. Satu saat, kalau seandainya Allah ingin menerbitkannya di barat, maka matahari akan taat, dan kemudian dia terbit pula di barat. Bahkan nanti salah satu dari tanda-tanda hari kiamat itu adalah ketika matahari memang terbit di barat. Berdasarkan kepada hadis memang seperti itu. Lan taqumas sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Belum akan terjadi hari kiamat kecuali kalau matahari sudah terbit di barat. Ini matahari di sini matahari dalam makna yang hakiki, bukan dalam makna majazi. Karena sebagian yang memajas-majaskan hadis ini, katanya matahari di sini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang katanya sekarang sudah terbit di barat. Berarti kiamat sudah
kiamat sudah dekat. Padahal hadis Nabi itu mengatakan, andaikan nanti matahari sudah terbit di barat, maka tertutuplah pintu taubat. Jadi kalau seandainya matahari itu dianggap teknologi dan dia sudah terbit, apakah pintu taubat sudah tertutup? Awak loh namun pintu taubat, awak ada banyak dosa. Awak yang ingin selalu minta ampun kepada Allah, andaikan nanti sudah terbit di barat, maka maka taubat sudah tertutup. Maka para ulama mengatakan hadis ini bukan majazi tapi adalah hakiki. Makhluk yang sebegitu besar, semua berada dalam aturan Allah dan mereka taat kepada Allah. Apakah manusia, makhluk yang begitu kecil, yang juga kehidupan mereka berada dalam kehendak Allah. Kehidupan kita berada dalam kehendak Allah secara mutlak. Apapun yang diinginkan oleh Allah terjadi, itulah yang akan terjadi. Dan tidak ada satupun kita yang bisa memprotes dan bisa menolaknya. Apakah kita tidak pantas pula untuk memberikan ketundukan? Untuk tetap memberikan ketaatan kita? Karena Allah lahul khalqu wal amr. Semua adalah makhluk Allah dan semua adalah berdasarkan kepada perintah Allah. Ketaatan itu maka dibagi dua oleh para ulama. Ada ketaatan itu yang bersifat karhan, itu terpaksa. Tapi ada ketaatan itu yang bersifat tawaan, sukarela, ikhtiar, dan itu manusia. Kalau ketaatan yang terpaksa itu untuk makhluk Allah. Makhluk Allah, bumi ada bentuk ketaatannya. Bumi ini kita injak-injak, dia sedang taat kepada Allah. Karena memang itu fungsi. Kalau membuat rumah, begali. Kalaulah boleh memilih, mungkin bumi tidak mau digali-gali. Karena itulah bentuk ketaatannya. Hewan kurban saat disembelih, itulah ketaatan dia. Itu karhan. Tapi kita manusia berbeda dari semua makhluk yang ada. Ketaatan kita adalah tau'an. Sifatnya mungkin kita mau, mungkin kita tidak. Maka ada yang ingkar, ada yang taat. Padahal Allah sudah jelaskan ini yang baik, ini yang buruk. Tapi tetap saja orang dengan nafsunya banyak memilih yang buruk. Karena yang buruk itu terkadang dipandang baik oleh akalnya. Itulah sebabnya baik buruk tidak ditentukan oleh akal manusia. Tapi baik buruk ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau akal kita memilih, kalau disuruhlah memilih, Subaru jago atau enggak? Kalaulah ingin dijawab oleh akal, itu Subaru selamat-lama loh. Tapi karena Allah menunjukkan bahwa itu baik, yang kalian harus lakukan adalah bangun untuk sholat, itulah yang baik. Dan Allah sudah jelaskan semuanya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sudah jelas mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ketika ketaatan kita bersifat pilihan, disitulah ujian. Dan Allah berikan kita perangkatnya. Ada akal. Maka akal itu kedudukannya tinggi dalam Islam. Akal itu kedudukannya sangat tinggi. Bahkan tidak ada hukum bagi yang tidak berakal. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika akal kita disehatkannya. Dan jangan pernah melakukan apapun yang akan dapat merusak akal. Semua bentuk perbuatan yang dapat merusak akal kita, Islam pasti melarang, pasti mengharamkan. Karena akal itu harus terpelihara. Allah ciptakan kita, Allah berikan kita akal, berbeda dengan makhluk yang lain. Karena disitulah mahattatut taklif, itu terminalnya pembebanan. Jangan pernah sekali-kali melakukan sesuatu yang dapat merusak akal kita.
Jadi kok ada perbuatan jole bisa merusak akal. Tidak ada ayat, tidak ada hadis. Maka dapat kita katakan bahwa karena dia bisa merusak akal, maka hukumnya pasti adalah haram, tidak dibolehkan. Nah, dengan adanya akal itulah, akal yang diikutkan oleh hati yang beriman kepada Allah. Kalau mentadabburi ciptaan Allah, pasti akan semakin kokoh imannya, semakin kuat dan mendalam keyakinannya, dan semakin takut dia kepada Allah. Bumi yang sebegitu besar tunduk kepada Allah. Langit yang berlapis-lapis tapi tidak bisa menentang perintah Allah. Nah, kita yang lemah-lemah ini sebagai manusia hamba Allah terkadang sering terjebak kepada perbuatan yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadabbur itu tujuannya adalah memang untuk mengokohkan dan memperdalam keyakinan kita kepada Allah. Karena tadabbur hubungannya adalah dengan hati. Itulah ayatnya tadi itu. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Yang kedua, at-ta'ammul fi ilmillahi syamil wa ihatatihil kamilah. Juga Nabi mengajarkan mereka untuk mengamati bahwa sesungguhnya ilmu Allah itu benar-benar sempurna, benar-benar meliputi untuk segala sesuatu. Sehingga tidak ada satupun yang luput dari ilmunya Allah. Sampai ada satu lembar yang jatuh dari daun pohon, dari dedaunan yang jatuh satu lembar, itu Allah pasti tahu. Sedetail itu ilmu Allah, dan tidak ada yang tersembunyi. Dalam ayat memang dikatakan seperti itu, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Allah itu mengetahui semua kunci-kunci yang gaib. Mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah mengetahui apa yang di darat, apa yang di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah berguguran, jatuh satu daun dari pohonnya kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi zulumatil ardi. Enggak ada satu biji pun yang ada di zulumatil ard, di kegelapan bumi yang bagian dalam sana. Wala ratbin wala yabisin. Enggak ada yang kering, enggak ada yang basah, illa fi kitabim mubin. Kecuali semua itu sudah tercatat dan Allah mengetahuinya. Wa huwa allazi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dialah Allah yang mewafatkan kalian di waktu malam. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan Dia tahu pula ma jarahtum bin nahar, apa yang kalian lakukan di siang hari. Semua itu merupakan ilmu yang luas yang dimiliki oleh Allah. Jadi selain daripada tadabbur makhluknya, dan dalam tadabbur itu semakin mereka mengerti, paham dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah. Berarti tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Kalaulah tidak ada yang tersembunyi, berarti tidak mungkin kita bisa menyembunyikannya, karena memang tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Saat kita sendiri, saat kita bersama-sama, saat tidak ada siapa-siapa, semua itu ada dalam ilmunya Allah. Dan itu membuat para sahabat dulu untuk semakin taat. Ketika ada sesuatu yang memang bukan hak kita, lalu kita mencoba untuk mengambilnya, mungkin kita akan malu kalau seandainya di hadapan orang. Tapi kalau sendiri, apakah masih tersisa rasa malu itu? Apakah Allah tahu hanya ketika kita bersama-sama saja? Atau Allah tetap tahu meskipun kita berada dalam kesendirian? Inilah yang membuat para sahabat semakin taat
dengan pengetahuan mereka terhadap ilmu yang dimiliki oleh Allah. Tidak ada satupun ucapan dan tidak ada satupun tindakan, baik sikap maupun ucapan yang dilakukan oleh seseorang kecuali Allah pasti tahu. Jadi kalaupun ada hadis-hadis yang kadang-kadang ada hadis mengatakan Allah bertanya kepada malaikat. Masa Allah bertanya kepada malaikat? Itu bukanlah karena Allah tidak tahu. Itu kayak hadis-hadis yang dalam hisab. Kan yang pertama dihisabkan adalah solat. Dan yang pertama solat yang dihisab itu yang wajib-wajib. Lalu Allah bertanya kepada malaikat, hal li abdi hadza min tatawwu? Apakah hambaku ini punya salat-salat sunat? Sekarang ketika Allah bertanya, dalam hadis itu dilafazkan Allah bertanya, apakah karena Allah tidak tahu? Bukan karena tidak tahu. Allah tahu semuanya. Tidak pun ada malaikat Allah tahu. Tetapi Allah di situ dibahasakan, dia bertanya kepada malaikatnya, apakah dia punya salat sunat? Itu sesungguhnya pelajaran bagi kita betapa tingginya nanti kedudukan salat sunat bagi orang yang mengerjakannya. Ternyata malaikat menjawab, oh ada ya Allah, tolong timbang lagi yang sunat-sunat itu. Yang sunat-sunat itulah nanti akan menutupi kekurangan-kekurangan dari yang wajib-wajib. Itulah sebabnya amal-amal yang kita lakukan, setiap ada amal wajib pasti diiringi nanti dengan amal sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Andaikan terlaksana yang wajib-wajib saja, itu sebenarnya sudah modal. Tapi jangan diandalkan hanya itu. Siapa tahu ternyata dari pelaksanaan yang wajib banyak yang kurang-kurangnya. Nah, ketika banyak kurangnya, disitulah nanti ada yang menutupi kekurangan itu ketika dihisab. Dan itu cara Allah untuk menyempurnakan kebaikan itu. Jadi semua perintah yang datang dari Allah, ada yang wajib, ada yang sunnah, itu semua kalau digabung itu adalah untuk menyempurnakan nikmat yang sedang disediakan oleh Allah untuk hambanya. Poin yang ketiga, cara membersihkan jiwa dan ruh generasi awal itu adalah ibadatullah. Nah, ini dia. Jadi 1, 2 tadi hubungannya dengan tadabbur, kemudian mengenali berdasarkan kepada ayat, mengetahui ilmu Allah yang luas. Kemudian pada poin yang ketiganya adalah ibadatullah azza wa jalla wa hiya min a'zamil wasail li tarbiyatir ruhi wa ajalliha qadran. Ibadah yang dilaksanakan untuk Allah, dan itu adalah wasilah terbesar untuk mendidik dan membangun jiwa. Jadi untuk membangun jiwa itu memang perlu ibadah, membersihkan dan membangunkan jiwa. Nabi sebagai pengemban amanah, sebagai seorang nabi yang diberikan amanah, modal utamanya memang adalah ibadah, yang dalam hal ini adalah sholat. Karena setelah ayat yang tadi itu kan, sholatlah malam sepertiga kurang atau lebih, warattilil qur'ana tartila, inna sanulqi alaika qawlan saqila. Karena kami akan memberikan kepadamu amanah besar, qawlan saqila, perkataan yang berat, amanah yang berat. Tapi dengan adanya ibadah sholat, yang berat akan terasa ringan. Kita juga seperti itu dalam kehidupan kita. Banyak urusan-urusan dunia kita mungkin berat, tapi kalau dengan ketaatan sholat yang kita tunjukkan kepada Allah, insya Allah Allah akan meringankan. Betapa banyak orang dengan ketaatannya kepada Allah, dengan sholat yang dia lakukan, hal-hal berat dalam kehidupannya ternyata dapat dia lewati. Karena sholat adalah saat dia mengadukan masalahnya kepada Allah.
Nikmat hidup seorang mukmin karena ada tempat mengadu. Ada masalah, ada tempat mengadu. Dan tempat mengadu itu adalah Allah, dan dengan mengerjakan ibadah salat. Nanti rinciannya akan kita jelaskan insyaallah setelah kumandang azan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Yang ketiga, wasail, sarana yang paling tepat untuk membersihkan jiwa, untuk menyucikan ruh umat Islam. Itu adalah dengan ibadatullah, dengan beribadah kepada Allah. Dan dalam hal ini yang paling utamanya pula adalah ibadah sholat. Meskipun nanti kita kalau bicara ibadah itu ada dua, ada ibadah dalam artian khusus, ada ibadah dalam artian umum. Kalau ibadah dalam artian umum itu apa saja, semua yang kalau seandainya Allah ridha dan Allah mencintainya, perbuatan kita, perkataan kita, asal Allah ridha, Allah suka, itu bisa masuk dalam kategori ibadah. Begitu didefinisikan seperti oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah
Definisi al-ibadah bermakna na'am. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Tapi kalau seandainya kita bicara ibadah khusus, ini baru masuk pada rincian-rincian. Ada solat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Sebahagian dari ibadah ini nanti ada pada periode Madinah. Tetapi untuk ibadah solat, memang belum ada ketika itu yang namanya solat fardu 5 waktu, belum. Tapi Allah menganjurkan Nabi untuk solat itu sudah ada. Bahkan terkenallah dalam riwayat-riwayat itu ada solat 2 rakaat di waktu pagi, ada 2 rakaat di waktu sore atau di waktu malam. Karena kata al-asyiya itu ada yang mengartikannya isya waktu di waktu malam, ada yang mengartikannya asar waktu di waktu sore. Dan dulu sahabat-sahabat melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Kalau seandainya dilakukan itu di tempat terbuka, dia akan kena marah. Mereka ingin beribadah tapi dilarang. Jadi keinginan mereka beribadah, melaksanakan sholat itu dihalang-halangi. Begitulah sulitnya mereka dalam melaksanakan agama. Sementara kalau hari ini orang dipaksa untuk beribadah, dia pula yang enggak. Ini loh enggak mau. Oh iya, masuk. Tapi dulu mereka ingin tapi terhalang. Ada yang sampai dipukul hanya karena dia membaca Al-Quran di hadapan Ka'bah, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika dia membaca Al-Quran di Mekah, sengaja dia membacakan Al-Quran itu di tengah-tengah orang Quraisy. Akhirnya dia disiksa. Nah, itu juga adalah alasan kenapa Nabi harus memilih tempat berdakwah di awalnya itu adalah di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Jadi itu tempat sengaja dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di situ nampak kecerdasan Nabi. Karena Al-Arqam bin Abil Arqam itu adalah dari suku yang sangat membenci Nabi, sehingga orang tidak menyadari kalau rumah dia akan dipakai untuk itu. Karena memang Islam baru diam-diam, orang tidak tahu kalau Arqam bin Abil Arqam itu sudah masuk Islam. Dan rumahnya itu berada di pusat di mana disitulah tempat orang-orang Quraisy banyak berkumpul. Jadi tidak ada yang menyadari kalau itu tempat mereka bersembunyi. Setiap kali mereka masuk ke dalamnya, saat mereka ingin sholat, mereka sholat di situ. Ketika ada ayat-ayat yang mau disampaikan oleh Nabi, disitulah mereka berkumpul. Tapi intinya dari awal memang ibadah sholat adalah menjadi andalan untuk membersihkan jiwa. Maka ayat yang Muzammil tadi itu adalah perintah Nabi supaya dia sholat. Qumil laila illa qalila nisfahu, setengah, awingkus minhu qalila au zid alaihi. Nak kurang, nak tambah, silahkan. Mungkin ada saatnya lebih, ada saatnya kurang. Warattilil Qur'ana tartila. Ada 2 ibadah di situ, salat dan tilawatul Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Tartilkan Al-Quran. Ada penjelasan yang menarik yang pernah saya dengar dari sebuah ceramah itu yang disampaikan oleh Syekh Taha Jabir Al-Alwani ketika beliau menafsirkan warattilil Qur'ana tartila. Tartil di sini katanya ada 2. Tartilul lisan wa tartilul amal. Tartilul lisan berarti kita bacalah Al-Quran itu secara tartil, itu lisan kita. Tapi tartilul amal, kita tartilkan pula amalan yang ada dalam Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita amalkan. Karena tidak cukup hanya dengan membaca secara lisan saja. Mesti harus diikutkan dengan amal. Itu dalam penjelasan beliau. Tapi yang jelas
ketika ada perintah tartil, yang pertama kali yang kita pahami tentu saja adalah maksudnya membaca. Kenapa mesti ada sholat dan terus warattilil Qur'ana tartil? Inna sanulqi, karena kami akan alqayulki, itu akan memberikan kepadamu. Apa yang akan diberikan oleh Allah? Qaulan saqila, perkataan yang berat. Berarti ada amanah yang berat. Quran itu memang akan terasa berat, karena sebelumnya tidak ada haram, sekarang sudah haram. Dulu tidak ada wajib, sekarang sudah harus wajib. Kan jadi berat dia. Tapi ketika memang hatinya sudah bersih, jiwanya suci, dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, maka tidak ada lagi yang terasa berat oleh hati yang memang dekat kepada Allah. Tidak ada lagi terasa berat bagi hati yang memang dia sudah beriman dan meyakini bahwa rezeki dan hidupnya datang dari Allah. Tapi kalau tidak meyakini itu, apalagi kalau sempat meyakini bahwa rezeki, kekayaan dia adalah dari hasil usaha dia, tanpa menyadari bahwa itu datang diberikan oleh Allah, maka sulit. Kenapa sulit untuk bayar zakat? Karena dia menyadari bahwa itu adalah hasil keringat dari dia. Tapi kalaulah dia menyadari bahwa harta yang diberikan itu datang dari Allah, dia jadi kaya sekarang karena Allah, maka belum datang waktu zakat dia bertanya, Pak Ustadz katanya, boleh enggak menyegerakan pembayaran zakat? Itu dibahas oleh para ulama. Muncul pertanyaan itu karena iman. Jadi ada masalah dalam kitab fikih, menyegerakan membayar zakat, boleh atau tidak? Kan orang kan ingin menunda, boleh diundurnya kan itu. Ini enggak boleh, enggak disegerakan. Pertanyaan boleh disegerakan itu pasti karena ada dorongan iman. Terlepas nanti penjabarannya oleh para ulama antara yang setuju dan yang tidak setuju, karena ada yang mengatakan tidak boleh. Apa alasannya? Karena sama dengan sholat, belum masuk waktu berarti sholat tidak sah. Dalam mazhab Maliki dikatakan seperti itu. Kalau zuhur sebelum masuk waktu sah. Nah, zakat sebelum sampai haul dan nisab berarti belum datang waktunya, maka belum masuk waktu sholat, samalah hukumnya, tidak sah. Tapi sebagian yang lain mengatakan boleh karena dia tidak sama dengan sholat. Sholat itu murni hak Allah, tapi kalau zakat di situ ada hakul masakin wal fuqara, menyegerakan pemberian hak tentu akan menjadi lebih baik. Maka sebagian membolehkan. Nah, dibahas kemarin masalah itu ketika Covid kan orang membutuhkan semua. Ada di antara orang kaya yang dia belum cukup haulnya. Mungkin ada sebulan atau berapa lagi. Sekarang boleh enggak menyegerakan karena memang kebutuhan mendesak, orang membutuhkan. Begitulah jawabannya. Tapi yang ingin saya katakan, ketika ada bahasan boleh menyegerakan atau tidak, itu karena ada dorongan iman. Kalau tidak beriman, yang akan diinginkannya adalah boleh enggak diundur. Kalau bisa boleh enggak dimaafkan. Jangan bahayu tahun isu aja. Itu ciri-ciri iman lemah. Tapi kalau iman kuat justru pertanyaannya kebalikannya. Maka untuk sholat, kalau kita tengok ayat-ayatnya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, diawali dengan ibadah sholat. Ada aqimis salata tarafain nahar wa zulafam minal lail, aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Ini semua adalah gambaran-gambaran dari ibadah sholat. Memang dari awal dakwah Nabi itu sudah ada. Karena inilah cara yang paling tepat untuk membersihkan jiwa. Kenapa demikian?
Kenapa solat ini yang diawali? Ada berapa poin? Pertama, karena ibadah solat itu al-istijabatu li amrillah wa izharul ubudiyah lahu subhanahu. Karena dalam ibadah solat itu adalah bukti istijabah kita. Bukti bahwa kita benar-benar tunduk dan menerima perintah Allah, wa izharul ubudiyah, dan nampak di situ simbol-simbol penghambaan. Gerakan solat dan bacaan solat itu semua adalah simbol penghambaan. Ada ruku, ada sujud. Ini semua adalah bentuk-bentuk penghormatan. Tengok orang-orang dahulu, raja-raja terdahulu, rakyatnya disuruh tunduk, disuruh ruku, disuruh sujud. Karena memang sujud itu adalah bentuk penghormatan. Maka tidak boleh kita memberikan sujud itu kepada selain Allah. Tidak boleh. Dulu ada namanya Mu'az ibnu Jabal. Ketika dia pergi ke Syam, nampaklah dek Mu'az, orang Syam itu ketika berhadapan dengan raja-rajanya sujud. Oh, jadi orang menghormati pemimpin mania. Sampai di Madinah, tiba depan Nabi, sujud lah Mu'az. Dibuat ada cenderung Syam. Diangkat ada Nabi badan cenderung. Ngapuk Mu'aznya? Ya Rasulullah, saya melihat orang Syam, begitulah mereka menghormati pemimpinnya. Ya Nabi, jangan buat jual dunia. Ini adalah sesuatu yang hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Andaikan boleh sujud kepada manusia, maka akan saya perintahkan istri-istri sujud kepada suami. Kalaulah boleh nih ya, sujud kepada manusia, akan saya suruh para istri sujud kepada suami. Apa dia para istrinya situ? Berarti boleh ya? Jadi tahu gitu. Nah, kalaulah boleh, berarti tidak boleh. Maka ruku, sujud, ini simbol bagaimana kita menghormati. Dan ketika kita sholat, itulah yang kita lakukan. Dan kita tidak boleh melakukan ruku dan sujud itu kepada, walaupun atas nama penghormatan siapa, kiai kah, habib kah, segala macam orang-orang yang memang dianggap mulia kah. Tapi kalau sudah sampai setara ruku dan sujud, maka menjadi terlarang. Tidak boleh. Solat dihiasi oleh simbol tadi. Maka izharul ubudiyah. Ketika ada orang yang sholat, berarti saat itu dia sedang menunjukkan ubudiyahnya kepada Allah. Saat kita ruku, apa yang kita baca? Subhana rabbiyal azim. Azim itu artinya yang maha agung. Tunduk kita, maha suci Allah yang maha agung. Ada yang menambah wa bihamdi, terlepas dari perbedaan itu. Ada yang hanya sampai subhana rabbiyal a'la, tapi ada ziyadatus siqah dengan ada wa bihamdi. Tapi yang banyak adalah subhana rabbiyal azim. Untuk sujud apa? Subhana rabbiyal a'la. Apa artinya? Yang maha tinggi. Sekarang kita meletakkan sesuatu yang paling kita anggap terhormat, kita letakkan pada tempat yang lebih rendah dari telapak kaki kita. Yang lebih rendah dari telapak kaki kita adalah di mana tempat kita sujud. Kita sedang menunjukkan ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah. Kita letakkan yang paling terhormat ini di tempat yang lebih rendah dari telapak kaki kita. Inilah yang dibangun terus dari awal. Inilah yang akan bisa membersihkan jiwa dan ruh kita,
membersihkan hati kita dengan cara terus menunjukkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin yang pertama, karena itu istijabah li amrillah. Kata Allah salat, salat. Bangun, bangun. Bukankah itu yang taat itu? Sebaiknya di awal waktu, kerjakan di awal waktu. Sebaiknya berjamaah, datang pula untuk berjamaah. Maka itu semua adalah ketaatan kita kepada Allah. Dan setiap langkah dalam ketaatan kita pasti akan menjadi ibadah. Pasti akan menjadi pahala ketika kita melangkahkan. Bahkan saat kita melangkahkan kaki kita, ada kemuliaan lain yang diberikan. Dosa bisa terampuni dan kemuliaan derajat kita bertambah. Sekali melangkah terhapus dosa. Langkah kedua terangkat derajat. Langkah lagi terhapus dosa. Itulah sebabnya semakin banyak langkah kita ke rumah Allah, maka akan semakin banyak pula dosa terhapus. Dulu ada, kalau nggak salah, Bani Salamah atau apa, ada satu kabilah yang tinggalnya jauh dari Masjid Nabawi. Minta izin dia tinggal kepada Nabi, minta izin, boleh dokek kami ke masjid itu. Ingin rasanya pindah, jadi dekat. Tapi diberikan gambaran oleh Nabi, kalau jauh kalian tinggal, banyak langkah, banyak pahala. Semakin banyak langkah, semakin banyak dosa terhapus. Akhirnya punya, tidak dipindah nabinya. Biarlah jauh, karena bisa menghapus banyak dosa dan mengangkat kemuliaan. Begitulah, kalau sudah ketaatan yang kita tunjukkan, berarti bukti hati kita sudah tidak akan lagi berpaling kepada selain apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kenapa sholat? Munajatul abdi li rabbih. Karena di situ ada munajat hamba kepada Rabbnya. Maka sholat itu sendiri artinya secara bahasa apa? Sholat secara bahasa artinya doa. Jadi as-salatu lughatan bima'na ad-doa. Salawat berarti doa-doa. Salawat kepada Nabi berarti mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lapas salawat itu lapas-lapas yang ketika kita baca berarti kita memberikan doa-doa baik kita untuk dia. Kita meminta kepada Allah agar diberikan itu. Itulah sebabnya tidak boleh kita tersalah dalam bersalawat. Jangan mengucapkan salawat yang di dalamnya justru ada unsur-unsur kesyirikan. Menempatkan Nabi justru pada dia ada unsur-unsur ketuhanan. Dia yang mengabulkan doa, dia yang mengabulkan hajat kita, dia yang menyembuhkan badan kita. Ada di antara salawat yang isinya itu. Dianggap Nabi sebagai penyembuh penyakitnya. Itu tentu tidak benar. Yang selawat yang benar itu yang mendoakan kebaikan-kebaikan untuk dia, didoakan kepada Allah dan tidak menempatkan dia lebih dari sebagai seorang rasul. Maka sebisa mungkin cukupkan sajalah dengan yang diajarkan oleh Nabi kita, karena itu pasti. Ya banyak yang diajar Nabi itu, ada yang pendek, ada yang panjang. Yang panjang mungkin jangan awak untuk mengamalkan, tapi setidaknya yang selawat yang biasa, yang pendek-pendek itu sangat baik. Jadi munajatul abdi li rabbi ada dalam salat. Maka salat itu isinya adalah doa. Mulai dari Al-Fatihah yang kita ucapkan, bahkan sebelum Al-Fatihah ada iftitah. Apa isi iftitah? Kan doa. Seperti Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara saya dan dosa saya sebagaimana jauhnya timur dan, kalau dah cenda timur je barat nak mana rasul itu. Berarti siko awak siko dosa awak. Berarti kita terpisah betul dari dosa kita. Artinya Allah memaafkan.
Jadi baru saja kita mulai. Allahu Akbar itu pengakuan kita bahwa Allah besar, yang kecil kita. Allah mulia, yang hina kita. Allah kaya, yang miskin kita. Kita makhluk, Allah adalah khalik. Baru saja terucap kata itu, langsung buat berdoa. Jadi banyak tu permintaan wa ke Allah Ta'ala, tidak habis-habis dah. Setiap penggalan waktu kita, Rasul ajarkan ada doa. Mulai dari tidur sampai tidur kembali. Ada doa. Berarti ada solat di situ. Tapi solat dalam artian bahasa, ada doa. Mau tidur, ada doanya. Pas bangun, ada doa. Setelah bangun baca doa, pergi kamar mandi. Mau masuk, ada doa. Mau keluar, ada doa. Sudah ambil uduk, kat nak nyikit-nyikit abu, bagai ada doa nyikit abu. Nyikit abu ada doa. Dan sisir rambut, kalau kita mulai dari sebelah kanan, berarti kita dapatkan pahala sunnah Nabi. Karena memang hadis mengatakan Rasul itu yuhibbut tayammud fi tana'ulihi wa tarajjulihi. Mungkin buat ganti baju dari baju tidur, pakai baju baru, mulai dari tangan kanan, dapat lo pahala. Keluar dari rumah, ingin pergi ke masjid, ada pula doa. Nanti pas di pintu masjid, ada pula doa. Kalau dari pintu masjid, apa dek sebanyak itu doa? Supaya setiap penggalan kehidupan kita selalu kita terpaut dengan Allah. Tidak ada saat di mana kita harus lupa dengan Allah. Jadi itulah kehidupan itu. Dan solat kalau sudah kita bawa pada artian syariatnya, dia menjadi sebuah ibadah yang dalamnya isinya doa. Selesai iftitah, Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kalau kita baca riwayatnya, jelas-jelas Nabi mengatakan, ada dalam hadis qudsi kan, ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi. Nanti ar-rahmanir rahim, asna alayya abdi. Sampai pada nanti ihdinas siratal mustaqim. Hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Lah sampai lah sudah wak puji Allah Ta'ala tadi tu, Jadi jangan langsung minta, puji dulu. Sama je wak sesama awaknya. Sudah puji-puji, bisa pinjam piti satu bang ini. Ini sudah puji-puji je tak. Jadi setelah kita berikan pujian, ihdinas siratal mustaqim. Kata Allah apa? Hadza li abdi. Ini adalah untuk hambaku, dan untuk hambaku semua yang dia minta. Kalau Allah Ta'ala nyabui apa ya? Untuk hambaku apa saja yang dia minta. Maka Allah itu semakin sering kita meminta kepada dia, semakin bangga. Karena seorang hamba ketika meminta kepada Allah, berarti dia sedang menghambakan dirinya, sedang menghinakan dirinya, sedang menunjukkan kelemahan dirinya. Maka doa huwal ibadah. Doa itulah inti dari ibadah. Jangan pernah ragu dalam memperbanyak doa kita kepada Allah. Dan solat itu sesungguhnya intinya ada pada doa. Nanti ada ruku, ada sujud, bahkan ada tempat di mana yang paling kita dekat dengan Allah adalah saat kita sujud. Yang paling dekat hamba itu kepada Allah itu pada saat dia bersujud. Dan fa'aktsirud doa, maka perbanyaklah doa pada saat sujud itu, karena memang kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi munajatul abdi rabbih. Yang ketiga, tuma'ninatun nafsi wa rahatuha. Ketenangan hati itu memang ada pada sholat. Dan Nabi
merasakan itu. Kalau seandainya sudah ada sedikit agak lama, kemudian perasaan agak lain, apa kata Nabi kepada Bilal? Arihna bisalah. Ya Bilal, arihna bisalah. Ayo kita rehat. Arihna itu rehat. Rehat dengan sholat. Berarti sholat membuat jiwa semakin tenang. Dan dijadikan sesuatu yang ketenangan hati, kesenangan mata memandang, itu ada pada ibadah salat. Wa qad ju'ilat qurratu 'ainihi fis shalah. Dijadikanlah qurratu 'ainir Rasul itu ada pada salat. Ikhwati fillah, sedangkan yang terakhir dikatakan ibadah salat, as-salatu hajizun anil ma'asi. Salat itu adalah batas penghalang dari perbuatan maksiat. Jadi benteng kita dari perbuatan maksiat itu sesungguhnya ada pada ibadah salat. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Kenapa akhir dari salat itu adalah salam? Kenapa akhir dari salat adalah salam? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa arti selamat? Apa arti salam? Selamat. Selamat uang sebelah kanan. Selamat uang sebelah kiri. Berarti kalaulah sholat, tidak mungkin dari orang yang memang sholat, lalu dia mengganggu yang kiri, mengganggu yang kanan, menipu yang kiri, menipu yang kanan. Tidak mungkin lagi, karena dia sudah pastikan selamatnya. Ini bukan orang yang mengucapkan ke dia, tapi dia yang mengucapkan kepada orang lain. Selamat kalian, selamat kalian. Tapi kalau selesai salat, hilang sandal. Ini nama humbo, tahu yang salat tadi, berarti tidak sesuai tadi kan? Karena tidak selamat berarti. Orang yang kalau sudah benar-benar salat, maka hajizun anil ma'asi adalah batas penghalang dari perbuatan maksiat. Itu yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi inilah beberapa alasan kenapa ibadah sholat dari awal itu ternyata sudah ada. Cuma yang 5 waktunya itu nanti. Ketika peristiwa Isra Mi'raj baru ada perintah 5 waktu. Untuk berjamaahnya nanti baru di Madinah. Di Madinah baru ada pensyariatan untuk berjamaah. Kalau di Mekah sang salang aja mah kena bengi, kena halau. Apalagi kalau sudah berjamaah. Jadi kondisi belum memungkinkan. Di sini kalau kita bawa penjelasan fikihnya, ada banyak yang dibahas oleh para ulama. Tapi mungkin tidak cukup waktu menyampaikan, tapi sekilas saja. Apakah ketika Nabi sholat di awal-awal itu sudah diikutkan dengan wudhu atau tidak? Nah, ini kan ada, itu dibahas oleh para ulama. Karena hadis mengatakan tidak pernah Nabi sekalipun sholat kecuali dengan wudhu. Berarti wudhu sudah ada. Karena ibadah wudhu juga sudah ada dari sebelumnya. Wudhu tidak sebagai keistimewaan. Kalau tayamum sebagai keistimewaan umat Nabi Muhammad. Tapi kalau wudhu tidak. Sebelumnya sudah ada. Yang istimewa umat Nabi adalah wurral muhajjalin. Dijadikan bekas wudhu sebagai cahaya di akhirat kelak. Itu baru menjadi kekhususan bagi umat Nabi Muhammad. Dan dengan cara itulah nanti dia tahu siapa umatnya. Tapi pelaksanaan wudhunya sudah ada. Kalau begitu berdasarkan penjelasan para ulama seperti itu. Nah, itu diantara masalah-masalah yang kalau dibawa kepada kajian fikihnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sekira sampai di sini kajian kita malam ini. Kalau ada pertanyaan, silakan.
a'zamu wasail tazkiyatir ruh. Ibadah salat itu adalah a'zamul wasail li tarbiyatir ruh. Wasilah yang paling kuat untuk mentarbiyah ruh, untuk membersihkan ruh dan jiwa kita. Jadi wasail itu artinya sarana, cara. Berarti sholat itu sebagai cara kita dalam mentarbiyah ruh. Tarbiyah itu kan mendidik, melatih. Ruh ini harus dilatih. Jiwa kita harus dilatih terus agar dia tunduk, agar dia taat. Maka dengan sholat terlatihlah dia, karena setiap gerakannya menunjukkan ketundukan. Menunjukkan ketundukan kita kepada Allah. Saat kita mulai berdiri, maka tidak boleh kita mengerjakan sholat tanpa dalam keadaan suci. Karena kita menghadap yang maha suci. Kalau seandainya batal kesucian kita, ulang kembali kesucian itu. Karena kita menghadap yang suci. Nah, nanti kita ruku, itu juga simbol dari penghambaan. Nanti ruku juga merupakan simbol. Setelah kita tunjukkan penghambaan kita akhirilah dengan salam. Maka orang yang sholat harus menjadi sumber kedamaian. Kalaulah mulai muncul hal-hal yang sifatnya tidak damai, membantah-bantah, berceloteh-celoteh, keluar kata-kata kasar, berarti sholatnya sedang bermasalah. Ada sesuatu yang salah dari pelaksanaan sholatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Artinya sarana atau cara. Sarana atau cara. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya kira sampai di sini. Semoga bermanfaat. Nanti setelah ini insyaallah akan kita masuk pada selain daripada tazkiyatul ruh, itu adalah at-tazkiyatul aqliyah wal jasadiyah. Membersihkan akal dan logika kita. Itu harus lurus, jangan sampai salah. Wal jasadiyah, dan juga jasad fisik. Berarti akal dibangun, fisik juga dibangun, dan tadi sudah diawali dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memudahkan kita untuk bermajelis. Semoga majelis ini diberkahi, dan semoga kita dimudahkan juga untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita sudah dapatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.